Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu semuanya. Iya, karena kakak fokusnya ke sini. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan perpustakaan ini dalam rangka diskusi tentang rencana program sekolah, yang mana salah satu rencana program ini adalah untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kota Pekanbaru. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada anggota diskusi karena telah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk mengikuti diskusi ini. Langsung saja diskusi ini akan langsung saya pimpin, yaitu yang mana saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 12 Pekanbaru. Rencana program sekolah yang akan saya lakukan, mudah-mudahan ini terwujud nantinya, yaitu ekstrakurikuler jurnalistik. Jadi saya di sini mengambil tentang sebuah program yang di luar pembelajaran, artinya yang mana kegiatannya ini di luar jam efektif belajar sehari-hari. Kemudian program ini tidak terlepas dari dukungan kepala sekolah kita, yang mana sebelumnya saya sudah berbincang-bincang dengan beliau. Kebetulan beliau juga dari basicnya juga sama dengan saya, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi alhamdulillah Ibu sangat mendukung sekali dengan program ini. Nah, jadi di sini tujuan saya mengumpulkan Bapak Ibu majelis guru, kemudian peserta didik untuk mendiskusikan bersama-sama program ini bagaimana baiknya dan bagaimana nantinya ke depan. Kita lihat latar belakang. Program ini didasarkan pada latar belakang bahwa SMP Negeri 14 Pekanbaru memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari siswa, guru, serta tenaga kependidikan yang berasal dari berbagai suku, budaya, dan agama yang berbeda. Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia juga sangat mendukung untuk kegiatan ekskul jurnalistik. Anak ibu bisa lihat sendiri ya, sarana dan prasarana kita di SMP Negeri 14 Pekanbaru ini sudah sangat baik untuk mendukung program ini. Salah satunya nih yang sedang kita nikmati sekarang itu adalah ruang perpustakaan kita ini bisa nantinya kita gunakan untuk mendukung program ini. Tujuan program itu yang pertama meningkatkan minat baca dan tulis siswa. Kemudian yang kedua, memberikan informasi dan edukasi kepada siswa. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan bakat siswa. Kemudian melatih siswa untuk bekerja sama. Menciptakan suasana sekolah yang kondusif dan program yang sudah capaian atau langkah program ekskul jurnalistik ini
bisa dikatakan berhasil jika nanti ada publikasi karya. Nah, kebayang enak ya publikasi karya itu seperti apa nantinya? Tentunya menuntut kreativitas dan inovatif siswa dan warga sekolah. Jadi tidak hanya siswa, boleh nanti dari guru atau dari komite orang tua murid. Secara kontinu dan berkesinambungan di media sosial. Untuk mencapai keberhasilan tersebut dilakukanlah beberapa langkah, seperti pertama tentunya kita ada perencanaan. Kemudian membentuk sebuah tim, lanjut pelaksanaan program dan refleksi kegiatan secara. Kemudian dengan melakukan langkah-langkah tersebut, program ini dapat berjalan nanti dengan lebih terorganisir dan efektif sehingga mencapai tujuan dengan lebih baik dan mendapatkan hasil yang lebih optimal. Nah, itulah langkah-langkah yang akan diterapkan. Struktur program ini nanti dilaksanakan di lingkungan SMP Negeri Polres Pekanbaru yang mana terdiri dari pengurus atau pembina serta anggota ekskul. Sedangkan kegiatannya kita laksanakan nanti pada hari efektif belajar setelah jam pulang 1 kali seminggu dan untuk prakteknya setiap hari atau setiap ada kegiatan atau acara di sekolah. Jadi memang untuk kegiatan ekskul ini wajibnya 1 kali seminggu ya, seperti yang sudah dilakukan ya. Nah, cuman kalau seandainya nanti ada event atau kegiatan di sekolah yang namanya anggota ekskul jurnalistik wajib. Baiklah, sarana dan prasarana sudah kita lihat ya nak ya. Ada ruang perpustakaan, lab komputer, kemudian ada ruang multimedia yang bisa kita pakai nantinya. Jadi di sini ibu meminta ide-ide dari anak ibu mungkin, kemudian dari beberapa guru nantinya, apakah program ini ada bagaimana baiknya nanti. Lihat yang pertama, penerbitan buletin atau mading secara berkala. Jadi kalau secara berkala ini maksudnya berarti ada ininya ya, ada ketentuannya. Apakah nanti 1 kali sebulan, apakah nanti 1 kali seminggu bu, 1 seminggu mungkin ya buletin ya, atau mading. Buletin itu biasanya kalau yang sudah pernah kita lakukan, atau yang sudah pernah ibu survei, atau yang sudah pernah dilaksanakan dulu sebelumnya yang ayah di sekolah itu tempat pengajian yang lama, itu kami melakukan buletin 1 kali sebulan. Kalau untuk mading, ada yang 1 kali seminggu, ada yang 1 kali 2 minggu. Bahkan yang paling lama itu 1 kali sebulan, tapi jarang yang 1 kali sebulan. Nah, di sini gimana? Ya, silakan. Nah, ibu silakan berpendapat atau memberikan ide untuk program kerja kita. Ya, silakan kalau ada yang ingin berpendapat, ya kita diskusi sharing ya nak ya. Nah, ya ibu yakin dan percaya ini kalian adalah orang-orang pilihan yang mewakili suara dari murid SMP Negeri 14 Pekanbaru. Ya nak ya, bisa rekaman ya. Nah, ya silakan. Kenalkan, nama saya Aisyah Nurjulita. Beda. Apa aja sih Bu isi buletin itu, tolong dijelaskan. Nah, baiklah anak ibu, nih ada pertanyaan nih, apa saja sih Bu isi buletin? Nah, sebelum ibu menjawab, nah ibu mau melemparkan kepada anak ibu. Ayo, ibu akan menampung ide-ide dari rekan-rekan semua. Nah, kira-kira apa saja isi buletin tersebut? Nah, ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, Kani, Ibu, ya, Resti, Hasil karya siswa. dia hasil karya siswa, itu yang sangat penting sekali. Apakah siswa saja? Iya, guru juga boleh. Nah, apa lagi? Bakat dan pencapaian siswa berarti prestasi. Siapa yang tahu prestasi apa saja yang sudah diraih oleh SMP Negeri 12 Pekanbaru? Nah, ada apa mana? Ya, prestasi akademik. Dia sebetulnya juara 1 terus dari kelas 7 sampai kelas 9, juara umum ya. Nah, kemudian bisa juga dari non akademik. Ada apa? Iya, ada bola, karate, dia pencaksilat, renang. Nah, itu dia. Jadi udah ada 2 nih. Apalagi? Ayo. Terutama sekali kita butuh informasi. Apa itu? Ini dia nih. Ini kelas 7 nih sedang hangatnya nih. Kemarin apa prakteknya, Bil? Kalau tentang cerita nggak? Iya, dia menjadi seorang reporter, narasumber, kemudian jadi pembawa berita. Itu dia. Itu yang akan kita hasilkan nanti. Jadi selain anak ibu makan membuat buletin itu bisa digital dan bisa non digital. Kemudian mading yang terpajang di dinding.
atau di seputar sekolah itu. Kemudian satu lagi, anak ibu nantinya akan bisa menjadi seorang pembawa berita. Apalagi selain pembawa berita? Reporter atau yang paling itu tuh kameramen. Nah, jadi banyak yang bisa dihasilkan dari program ini. Oke, baiklah anak ibu. Ada lagi? Iya, madingnya Bu. Kenalkan nama saya Ismail dari Kelas 1. Ini bertanya untuk ide tentang mading itu mengadakan pembuatan mading tiap-tiap kelas, yang mana ditentukan oleh kelas masing-masing. Ya. Oke, terima kasih Rani. Nah, mading tidak hanya difokuskan kepada yang ada di yang punya perpustakaan ya, tetapi tiap kelas. Apalagi di kelas kita, semua kelas itu sudah ada mading ya nak, yang mana itu dia berhubungan dengan pojok baca. Nah, itu salah satu cara meningkatkan literasi di SMP Negeri 12. Ya, silakan Ibu Novi. Mau kasih pendapat ada sedikit ya. Di situ kan ada mengadakan workshop di jurnalistik dan desain untuk siswa. Dan juga ada mengundang narasumber dari media massa atau pakar desain. Kalau untuk sekolah-sekolah seperti saya di sekolah gitu kan, di Pekanbaru ini ada khusus untuk anak-anak, itu namanya school update. Jadi kalau bisa sih kita bekerja sama dengan mereka. Jadi secara tidak langsung dari school update anak-anak itu bisa belajar dari mereka cara meliput, cara membuat berita itu seperti apa. Jadi dengan adanya kerjasama ini bukan hanya itu aja, jadi sekolah kita juga termasuk adalah anggota dari school update tadi kan. Jadi ada dua yang kita dapatkan, ada yang bisa belajar, kemudian sekolah kita juga bisa dipublikasikan melalui school update. Jadi saya rasa sih ada baiknya kita bekerja sama dengan school update kalau untuk program kerja yang mereka lombakan ini. Ya, terima kasih pendapatnya Bu Novi. Ini pendapat yang luar biasa ya nak ya. Nah, ini salah satu berarti sudah membuka jalan kita, yang mana kita nanti akan bermitra dengan school update. Mudah-mudahan masih ada ya Bu Novi ya. Nah, dan tidak tertutup kemungkinan kita akan bekerja sama dengan yang lain. Oke, baiklah. Jadi dapat kita simpulkan untuk program kerja ini dari ide-ide anak ibu semua dapat ibu simpulkan. Sanggup 2 kali sebulan nak? Tidak. Dalam 2 bulan sekali. Berarti 2 bulan sekali. Kalau orang-orang yang sudah ada di sekolahnya Bu, 1 kali sebulan, kita coba 2 bulan sekali. Kemudian setiap edisi buletin itu memuat berita, artikel dan informasi yang menarik bagi setiap siswa. Kemudian mading di setiap kelas itu wajib ada. Kemudian temanya nanti ditentukan oleh kelas masing-masing. Kemudian akan diperbarui nanti setiap 1 kali sebulan ya. Nah, oke. Jadi kalau buletin 2 bulan, untuk mading 1 kali sebulan. Kemudian nanti Bu, kami dari OSIS berharap nanti diadakan lomba mading. Dananya dari mana tuh nak? Nah, dari dana OSIS. Nah, nanti bikin proposal dulu, dan kemudian di ACC sama pembina OSISnya, baru dilanjutkan kepada pimpinan kita, itu kepala sekolah. Nah, yang ketiga workshop. Kita akan mengadakan workshop jurnalistik dan desain untuk siswa nantinya. Nah, ini tentunya kita akan mengundang narasumber dari media massa. Apa sih nih yang terkenal media massa di sini? Bisa apa? Iya, Riau Pos atau TV Riau, TV Riau, BVRI, ya jadi banyak ya nak ya. Nah, kemudian workshop ini tidak tertutup kemungkinan hanya untuk anggota saja, tetapi boleh bagi seluruh siswa yang berminat. Baiklah, kemudian terakhir perlu adanya evaluasi. Kita akan melakukan evaluasi program ini secara berkala nantinya untuk mengetahui tingkat keberhasilan program. Kemudian gunakan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan program di masa depan. Baiklah, sebelum Ibu tutup diskusi kita hari ini dengan program yang menarik dan bermanfaat, program jurnalistik yaitu buletin atau mading ini dapat menjadi media yang efektif untuk meningkatkan minat baca dan tulis siswa, memberikan informasi dan edukasi, serta mengembangkan kreativitas dan bakat siswa. Sekian diskusi kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang akan dilaksanakan nantinya di SMP Negeri 14 Pekanbaru ini dalam rangka memenuhi tugas dari CGP Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Nah, saya di sini mengambil program ekstrakurikuler dan untuk ekskul ini tidak mungkin dalam waktu dekat kita akan melakukannya. Jadi kami kemarin sudah sepakat dengan siswa, terutama OSIS. Ini saya mengambil program ini itu berdasarkan ide dari siswa tersebut. Lebih anak OSIS ya Bu ya. Jadi dia menginginkan gimana Bu literasi sekarang, literasi yang akan kita gerakkan ini berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu lebih ke arah digital. Artinya saya mengangkat tentang buletin sekolah. Jadi buletin di sini bisa nanti dia buletin itu berupa buletin digital yang langsung disebarkan di sosmed, kemudian langsung karyanya juga. Jadi nanti ada dua berupa buletin seperti buletin kayak kalau di majalah ya. Kalau kita buletin mungkin hanya 10 lembar itu sudah buletin namanya. Nah, jadi mereka sangat antusias sekali dan kalau bisa nih kalau nanti di saat rapat saya mohon ibu wakil memberitahukan kepada ibu kepala sekolah bahwa untuk tahun ajaran baru kita buatlah expo jurnalistik ini, dan untuk anggotanya otomatis nanti kita ambil dari siswa yang berminat. Nah, tapi menjelang tahun ajaran baru, anak OSIS dia mau minta izin, boleh nggak Bu kita bikin buletin khusus OSIS dulu di 2 bulan ini setelah Lebaran, Insya Allah. Gimana menurut boleh, bagus. Kemudian Ibu Rizky gitu. Kalau untuk kepala sekolah, kemarin saya sebelum melakukan diskusi sudah izin sebelumnya, beliau mendukung sekali. Mungkin karena beliau juga dari bahasa Indonesia, jadi dia paham lagi program ini. Gimana Bu? Ya, ini bagus sekali ya programnya, biar kita punya jurnalis cilik. Ya. Mereka belajar, mudah-mudahan besok ada yang tumbuh menjadi jurnalis senior yang hebat. Itu yang mungkin harapan kita, mereka bisa berkembang, dan itu ini memang perlu upaya yang cukup kuat dalam membimbingnya. Nah, bicara soal jurnalis ini tidak gampang, diucapkan mudah, tapi sulit. Tapi insya Allah kalau sungguh-sungguh gurunya, insya Allah anak-anaknya dibimbing terus, mereka akan bisa. Mudah-mudahan program ini sukses tentunya ke depan, dan kita berharap memang selalu ada buletin. Mungkin di awal buletin siswa, besok buletin SMP Negeri 14 Pekanbaru. Terima kasih. Dari Bu Dina? Ya, ini sama saja, pada dasarnya sangat setuju lah kan. Karena biar tahu pula anak ada perkembangan baru nih di sekolah kita gitu, OSIS yang baru, yang belum ada yang gitu kan. Anak-anak yang punya bakat di bidang jurnalis kan jadi bisa lebih mengembangkan lagi, bisa nulis-nulis lagi mereka lebih banyak, kemudian bisa pula tahu apa kegiatan yang ada di sekolah kita kan gitu. Bisa tahu dia bisa juga nanti ke masyarakat luas kan itu juga. Lagi nih kayak sekolah di Padang, enggak ini kan adanya ini, jadi setiap hari ada gitu kita ada beritanya. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Gina, Bu Desti, saya ucapkan terima kasih dan mohon dukungannya nanti Bu ya, mudah-mudahan ini nanti terwujud dan Bapak sekolah serta sekolah mendukung program ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan
untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.